Ya pemirsa, ternyata kopi merupakan satu dari 10 komoditas utama dari Sumatera Utara yang diekspor nih setiap bulannya. Bahkan nih pemirsa, Indonesia menduduki posisi keempat untuk negara dengan penghasil kopi terbanyak di dunia. Nomor satu itu ditempati oleh Brazil, kemudian di posisi kedua ada Vietnam, posisi ketiga ada Kolombia, keempat Indonesia, kemudian yang kelima ini ada Ethiopia. Nah, kemudian nih pemirsa, produksi kopi yang dihasilkan Indonesia di setiap tahunnya juga selalu mengalami peningkatan. Dari data yang saya dapatkan pada tahun 2019, produksi kopi yang dihasilkan oleh Indonesia ini mencapai 752 ribu ton. Kemudian di tahun 2020 jumlahnya naik menjadi 753 ribu ton. Dan akhirnya nih pemirsa, karena banyaknya kopi artinya bahan bakunya juga sangat melimpah ruah. Nah, kesempatan ini akhirnya dimanfaatkan nih oleh segelintir orang untuk mendapatkan cuan. Yaitu kalau kita perhatiin semakin tahun ya, semakin hari gitu ya, semakin banyak pertumbuhan kedai kopi atau bisnis kopi pemirsa. Mungkin secara nggak sadar saya ataupun pemirsa IDX Channel ini setiap harinya mungkin jajan kopi atau kadang kalau mau ketemu sama orang gitu ya, mau meeting atau mau sekedar ngobrol-ngobrol itu perginya ke kedai kopi atau coffee shop. Tapi kira-kira seberapa besar sih pertumbuhan kedai kopi di Indonesia saat ini dari tahun ke tahun? Kita simak informasi lengkapnya dalam tayangan berikut ini pemirsa. Ya pemirsa, ternyata pertumbuhan kedai kopi dari tahun 2016 ke 2019 jumlahnya naik signifikan, bahkan 3 kali lipat gitu ya. Dan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Taufin, jumlah kedai kopi tersebut ya yang sudah kita saksikan bersama itu hanya kedai kopi yang ada di kota-kota besar. Jadi belum dihitung lagi atau digabungkan dengan kedai kopi yang ada di pelosok-pelosok atau di daerah terpencil atau mungkin kedai kopi yang sederhana pemirsa. Jadi kalau tadi jumlahnya di 2019 mencapai 3.000 kedai kopi, mungkin kalau kita hitung kembali kita gabungkan dengan kedai kopi yang sederhana gitu ya, mungkin jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu gitu ya, karena terlalu banyak akhirnya masyarakat yang mengambil kesempatan untuk berbisnis kopi. Dan diproyeksikan nih di setiap tahunnya di 2020, 2021 dan tahun-tahun berikutnya pertumbuhan kedai kopi itu akan mencapai 20% di setiap tahunnya. Dan tentunya pemirsa, salah satu alasan akhirnya kenapa sih kok sekarang banyak banget gitu ya orang yang mau bisnis kopi atau buka coffee shop. Nah, kalau kita perhati ini sekarang ngopi itu merupakan tren ya yang sangat hits gitu di kalangan masyarakat dan udah menjadi budaya. Mungkin kalau dulu sebenarnya ngopi sih sudah ada gitu ya, tapi ngopi ini mungkin kalau dulu ya hanya untuk penghilang ngantuk gitu ya, biar segar ya, untuk begadang gitu ya, teman begadang. Tapi kalau sekarang ngopi ini udah dianggap sebagai satu budaya yang tren, terutama di kalangan milenial. Tapi sebenarnya nggak cuma milenial aja, kalangan yang bukan milenial juga menganggap ngopi ini adalah satu kegiatan yang sangat hits dan harus dijalani gitu ya. Kalau dulu balik lagi ngopi buat nahan ngantuk, kalau sekarang ngopi ini untuk menunjukkan aktualisasi diri gitu. Saya udah keren loh karena saya udah nongkrong ke coffee shop gitu pemirsa. Dan sebenarnya saya sendiri sih bukan penggemar kopi ya, karena saya kurang begitu suka dengan rasanya. Tapi pernah ketika saya lagi skripsi itu di tahun 2019, kebetulan kampus saya itu di daerah Senayan, Jakarta Selatan. Jadi setiap saya pulang kampus, setiap saya pulang bimbingan sama dosen itu selalu saya mampir ke kedai kopi atau coffee shop di daerah sekitar kampus saya gitu. Bahkan kalau siangnya saya ke coffee shop, saya pulang gitu ya, karena rumah saya juga masih di daerah Senayan, malamnya bisa balik lagi pemirsa. Kalau ditanya kenapa bolak-balik ke coffee shop gitu ya, saya ngerasa kalau saya ngerjain skripsinya di coffee shop kayaknya
bisa mendapatkan banyak inspirasi dibandingkan saya ngerjain skripsi itu hanya di rumah ya, di kamar ataupun di perpustakaan. Dan mungkin sisi lainnya adalah biar saya dianggap keren karena udah setiap hari ngopi di coffee shop pemirsa. Dan tentunya sebenarnya nggak cuma saya aja kayaknya yang suka pergi ke coffee shop nih. Masih banyak masyarakat lainnya yang gemar ngopi dan juga pergi ke coffee shop. Dan untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Kopi ya setiap hari sih saya minum kopi gitu. Hampir setiap hari ya karena mungkin udah habit kali, kalau nggak ngopi tuh rasanya ada yang kurang gitu. Itu juga nggak sesering sehari 3 kali gitu, nggak, sesekali gitu. Terus kalau untuk ke coffee shop ya mungkin sesuai kebutuhan aja, itu kebutuhan kerja gitu kan. Minum kopinya sendiri sih biasanya tuh kalau pas bangun tidur tuh udah disediain kopi sama ibu pagi. Terus juga pas kerja juga siangnya biasanya ngopi juga. Terus malam sebelum tidur itu juga ngopi sih. Saya bisa sehari 2 sampai 3 kali ngopi ya. Oh enggak, saya paling karamel latte atau hazelnut, yes. Untuk melepaskan penat aja sih kalau ngopi-ngopi di kafe gitu. Kongko sama teman-teman gitu aja sih. Wah, bahkan ada masyarakat yang kalau ngopi itu harus sehari 3 kali udah kayak makan ya, pagi, siang, dan juga malam. Tadi juga ada masyarakat yang setiap minggu itu harus pergi ke coffee shop katanya untuk menghilangkan penat nih pemirsa. Mungkin sebenarnya banyak juga masyarakat Indonesia yang nggak benar-benar suka kopi, tapi karena mau mengambil suasana baru gitu ya, daripada bosen di rumah aja, akhirnya pergi ke coffee shop. Dan sebenarnya meskipun di tahun 2020 bisnis kopi ini juga sempat terpuruk, apalagi ketika pemerintah memberlakukan PSBB ya. Coffee shop banyak yang tutup, banyak yang tidak boleh beroperasi, ini juga cukup menekan usaha kopi tersebut. Tapi akhirnya banyak pelaku usaha yang terus berinovasi agar produk yang mereka jual ini tetap laku di pasaran meskipun ada pandemi COVID-19. Nah, salah satu inovasi yang terus dilakukan oleh pelaku usaha bisnis kopi gitu ya adalah mengeluarkan kopi literan nih pemirsa. Jadi sekarang ini kan banyak juga masyarakat yang hanya di rumah gitu ya menikmati film, mungkin berkegiatan di rumah itu menikmati kopi literan. Jadi belinya sekali banyak biar nggak usah bolak-balik. Kemudian juga saat ini masyarakat lebih gemar pergi ke coffee shop yang memang desainnya itu lebih sederhana dibanding ke coffee shop yang kelihatannya itu harganya mahal ataupun tempatnya itu mewah ya. Karena sebenarnya dengan adanya pandemi COVID-19 masyarakat dalam mengeluarkan uang juga masih mikir-mikir. Jadi lebih memilih untuk mengeluarkan uang untuk kebutuhan primer dibanding kebutuhan yang kurang penting. Tapi balik lagi ngopi ini ya udah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Jadi mau nggak mau meskipun kayaknya uangnya sedikit harus tetap ngopi gitu ya. Jadi alternatifnya membeli kopi dengan harga yang lebih terjangkau dan mungkin datang ke coffee shop yang kelihatannya tuh desainnya lebih menarik tapi lebih sederhana dan juga harganya lebih murah. Kemudian para pelaku usaha kopi juga akhirnya banyak nih yang bergabung dengan Cloud Kitchen dan juga bergabung dengan aplikasi ride hailing gitu ya seperti Gojek dan juga Grab untuk mendorong penjualan kopi yang mereka miliki. Tapi kemudian sebenarnya di tahun-tahun berikutnya gimana sih prospek bisnis kopi ini pemirsa? Apakah akan terus cemerlang atau mungkin kayaknya di kemudian hari bisnis kopi ini udah kurang diminati nih sama masyarakat? Nah, informasi lengkapnya kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Bisnis kopi sepertinya belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Justru semakin banyak bermunculan variasi dari tren bisnis yang satu ini sekarang. Namun untuk bertahan dan semakin berkembang, terdapat beberapa tren baru dalam bisnis kopi. Cobalah membuat menu kopi dengan alternatif yang sehat. Kopi tidak melulu dipadukan dengan susu, Anda juga bisa memadukan kopi dengan rempah-rempah sehat lainnya. Contohnya yang lagi viral adalah kopi dengan kunyit atau jahe. Nah, tren ini semakin populer di masa pandemi karena semakin banyak orang sadar akan pentingnya gaya hidup sehat. Berikutnya layanan untuk berlangganan bubuk kopi. Tren berlangganan bubuk kopi sebenarnya sudah cukup lumrah dilakukan di beberapa negara maju. Apalagi di Indonesia, cukup banyak konsumen yang sudah punya alat pembuat kopi sendiri di rumah dan ingin menyantap kopi nikmat tanpa harus pergi ke kafe. Ini pun momentum tepat bagi bisnis kopi untuk memperluas variasi produk mereka. Jangan lupa menerima pembayaran non-tunai dengan banyak promo.
Anda dipersilakan membuat pesanan dengan menggunakan gadget hingga melakukan pembayaran non-tunai dengan berbagai tawaran voucher dan promosi lainnya. Tujuannya untuk terus memfasilitasi pembeli sambil meningkatkan penjualan bisnis. Banyaknya promosi serta kemudahan pemesanan baik di tempat maupun pesan antar memungkinkan lebih banyak konsumen untuk menjadi pelanggan tetap. Selamat mencoba ya pemirsa. Nah pemirsa, ternyata ke depannya bisnis kopi ini masih akan diminati oleh masyarakat, tapi perlu ada inovasi yang harus dilakukan oleh si pelaku usaha. Tadi salah satunya adalah dengan berinovasi kopi itu nggak harus selalu dengan susu, tapi mungkin dicampur dengan bahan yang lebih sehat seperti jahe dan juga menyediakan pembayaran non-tunai atau pembayaran digital pemirsa. Kemudian ada lagi satu faktor yang bisa semakin mendukung bahwa bisnis kopi ini ke depannya masih akan terus diminati oleh masyarakat gitu ya. Terbukti dari konsumsi kopi masyarakat Indonesia nih di tahun 2020 ini mencapai 353.000 ton dan di tahun 2021 tahun ini jumlahnya tentunya naik lagi pemirsa menjadi 369.000 ton. Dan ternyata dalam beberapa tahun terakhir generasi milenial ya termasuk generasi Y dan generasi Z ini yang porsinya sekitar 40% selalu mengalokasikan uangnya sekitar Rp200.000 dalam satu bulan untuk membeli kopi. Balik lagi karena tadi ngopi sudah merupakan tren ya atau gaya hidup dan sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Sebenarnya nggak cuma bagi para milenial tapi juga kalangan yang bukan milenial gemar banget ngopi apalagi ke coffee shop sama teman-teman pemirsa. Kemudian ada salah satu produk kopi atau merek kopi ya, coffee shop gitu pemirsa yang beberapa tahun lalu tepatnya di tahun 2019 itu mendapatkan pendanaan dari investor. Itu nilainya sekitar 20 juta dolar Amerika atau kalau kita rupiahkan ini mencapai 280 miliar rupiah ya. Ini pendanaan seri A. Nah inilah yang juga merupakan faktor pendorong kenapa akhirnya bisnis kopi ini semakin menarik untuk dijalankan ya. Mungkin Anda bisa mulai dari bisnis kopi kecil-kecilan dulu, mungkin dari awalnya hanya gerobak gitu ya, kemudian lama-lama bisa buka kedai kopi yang pada akhirnya juga bisa menarik minat para investor untuk menyuntikkan dananya di bisnis yang Anda jalankan. Kemudian kira-kira gimana nih bagi Anda semua yang ingin menjalankan bisnis kopi tapi modalnya minim pemirsa? Saya punya beberapa tipsnya, langsung saja kita saksikan bersama dalam tayangan berikut ini. Ya, jadi itulah pemirsa, sebenarnya kalau kita mau berbisnis nggak harus dengan modal yang besar, yang penting kita ada niat dan keinginan juga konsisten dalam menjalankan bisnis yang akan kita mulai. Tadi salah satu contohnya ya, nggak perlu langsung buka kedai kopi yang cukup besar, tapi mulai aja dari gerobak kopi dulu ya, nanti kalau modalnya udah semakin banyak, konsumennya semakin banyak baru dikembangkan lagi, baru ekspansi lagi ke kedai kopi. Kemudian pada akhirnya juga bisa menarik minat para investor untuk menyuntikkan dananya di bisnis yang Anda jalankan. Dan semoga saja pemirsa pembahasan di siang hari ini yang telah saya sampaikan bisa menjadi satu inspirasi bisnis bagi Anda semua untuk selalu mendulang cuan di kemudian hari. Tetap